Selamat selamat pagi menjelang siang, udah siang. Oke, tidak terasa mama papa ya waktunya sudah anak-anak bersekolah waktunya sudah di ujung ya masih bulan Mei sih, di ujung semester 2. Oke, hari ini tadi anak-anak masih PJJ dan beberapa anak masih mengikuti tes final verbal case. Oke, saya akan mulai saja Mama Papa ya, karena waktunya sudah lebih tidak sesuai dengan yang dijadwalkan tadi pukul 11, karena ada beberapa kendala, jadi maaf sekali Mama Papa ya, agak ngolor dikit nih waktunya. Baik, selamat siang Mama Papa, selamat bertemu dalam Zoom kali ini, dalam acara sosialisasi Sumatip akhir tahun. Mengingat pentingnya sosialisasi ini, kami sengaja mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama di akhir semester kelas 1 ini untuk mensosialisasikan proyek yang akan dilaksanakan bersama orang tua dan anak. Baik, untuk mengingat pentingnya acara ini, langsung saja ya Miss Dewi. Segera akan dimulai. Mungkin sebagai penyampai materi yaitu adalah Miss Dewi. Nanti acara pokoknya memang tidak ada cara yang lain Mama Papa ya. Acara pokok siang hari ini adalah penyampaian materi sosialisasi penilaian sumatip akhir tahun di semester 2 ini. Baik, akan segera dimulai. Kita langsung saja untuk membuka acara ini. Maaf Mama Papa, bagi yang beragama Katolik kita membuka dengan membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Langsung saja kita ke penyampai materi yaitu Miss Dewi. Miss Dewi sudah siap, Miss? Baik, terima kasih untuk waktunya, Mem Rumi. Mama Papa, saya akan share PPT ya. Mohon disimak dengan baik. Udah dimasukin. Iya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Miss. Oke, baik. Sudah, Miss. Di sumatif akhir tahun atau SAT singkatannya, kita akan belajar bersama-sama ya anak-anak ya Mama Papa dengan tema fun learning, belajar yang menyenangkan. Ada pelajaran yang bisa dikolaborasi dan ada juga pelajaran yang tidak kolaborasi atau sendiri-sendiri. Mata pelajaran yang dikolaborasi yaitu ada matematika, bahasa Indonesia, PPKN, dan juga bahasa Inggris. Matematika yaitu tentang bilangan 51 sampai 100. Bahasa Indonesia yaitu pasar dan uang, PPKN gotong royong, dan bahasa Inggris The Old House. Bentuk proyek kolaborasi. Nah, ini nanti hasil akhirnya yaitu berupa produk. Anak-anak akan membuat ular tangga jumbo bilangan 51 sampai 100. Ular tangganya ini ukurannya jumbo ya Mama dan Papa. Itu adalah ular tangga yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Anak-anak bisa bermain langsung, berpindah tempat, seperti itu, seperti contoh yang ada di gambar.
Lalu dari ular tangga ini, dari produk ular tangga ini, nanti anak-anak akan praktik. Praktiknya yaitu dengan bermain ular tangga dengan kelompok dan menjawab tantangan tentang pasar dan uang. Jadi anak-anak nanti akan bermain ular tangga bersama dengan kelompok. Anak-anak akan membuat ular tangga jumbo secara berkelompok. Nanti mereka akan bekerja sama. Lalu saat hari jadwal SAT-nya, anak-anak datang ke sekolah untuk bermain ular tangga bersama dengan kelompoknya. Dan saat bermain ular tangga nanti anak-anak menjawab tantangan tentang pasar dan uang. Jadi nanti di setiap bilangan, nanti bilangannya kan 51 sampai 100. Nanti kami guru-guru akan membuat pertanyaan atau tantangan untuk anak-anak seperti itu. Nah, ular tangganya seperti ini ya. Bentuknya bebas. Ular tangganya besar, ular tangganya jumbo. Nanti anak-anak bisa memainkan ular tangga tersebut. Beserta dadunya ya, Mama dan Papa. Mata pelajarannya yaitu matematika. Tugasnya membuat ular tangga jumbo bilangan 51 sampai 100 secara berkelompok. Kelompok sudah ditentukan oleh wali kelas berdasarkan tempat tinggal. Ukuran ular tangga jumbo, bentuknya bebas. Bentuknya bebas, bisa berbentuk ular atau berbentuk tabel, kotak-kotak ya. Membuat dadu jumbo untuk bermain ular tangga. Jadi nanti anak-anak membuat ular tangga jumbo dan juga dadunya ya. Lalu alat dan bahan yang digunakan, ini nanti anak-anak menggunakan kertas karton dengan pertimbangan kalau kertas karton ini ukurannya besar dan jenis kertasnya itu tebal. Jadi tidak mudah rusak. Untuk jumlahnya bebas ya, Mama dan Papa menyesuaikan saja. Bisa 4 karton atau lebih. Nanti karton-karton itu akan ditempelkan, disusun jadi satu seperti itu. Lalu bilangan 51 sampai 100. Untuk bilangannya ini boleh bebas, boleh pakai kertasnya bebas ya, bentuk kertasnya juga bebas, warnanya juga bebas, asal tulisan 51 sampai 100 nanti bisa dilihat dengan jelas. Anak-anak menulisnya yang besar. Lalu lem atau selotip dan juga hiasan bebas. Mungkin hiasan di sini bisa untuk ularnya atau untuk tangganya. Apabila nanti mau ditambahin hiasan lain, gambar-gambar lain juga boleh. Seperti itu. Lalu untuk penilaiannya, yang kami nilai yaitu ketepatan urutan bilangan 51 sampai 100. Kreativitas membuat ular tangga jumbo, lalu ketepatan dalam bermain ular tangga. Lanjut, bahasa Indonesia, tugasnya praktik ya, yaitu menjawab pertanyaan pada saat bermain permainan ular tangga, pertanyaan tentang pasar dan uang yang sudah anak-anak pelajari sekarang. Pertanyaan ini dibuat oleh guru. Jadi nanti pada saat anak-anak bermain ular tangga bersama dengan kelompoknya, anak-anak nanti melempar dadu. Misalnya anak tersebut berada di ular tangga angka
61. Nah, di 61 itu ada tantangan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, oleh ibu-ibu guru seperti itu. Lalu nanti anak-anak menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan nomor yang dia pijak seperti itu. Penilaiannya yaitu yang pertama ketepatan jawaban, kedua lantang saat menjawab pertanyaan. Ini materinya tentang pasar dan uang. Lalu untuk PPKN-nya, tugas praktik. Setelah bermain ular tangga, anak-anak menceritakan pengalaman kerjasama membuat ular tangga jumbo. Anak-anak mengerjakan ular tangganya ini secara berkelompok. Jadi nanti anak-anak bisa bercerita tentang pengalaman kerjasamanya saat membuat ular tangganya. Ini nanti anak-anak sendiri-sendiri untuk praktiknya, untuk praktik menceritakan pengalaman kerjasama. Kata kuncinya yaitu apa yang dilakukan, di mana, dengan siapa saja, dan juga menyebutkan 3 manfaat kerjasama. Jadi nanti setelah anak-anak bermain ular tangga, setelah selesai, ular tangganya itu dimainkan bersama-sama dengan kelompok. Tapi nanti menjawab pertanyaannya tadi yang bahasa Indonesia, menjawab pertanyaan dari nomor yang dia pijak itu sendiri-sendiri ya Mama dan Papa ya, sesuai dengan gilirannya. Lalu setelah selesai bermain ular tangga, anak-anak akan bercerita pengalaman kerjasama membuat ular tangga jumbo itu nanti berceritanya sendiri-sendiri seperti itu. Lalu yang dinilai yaitu ketepatan bercerita, kelancaran bercerita, kelantangan saat bercerita. Selanjutnya, bahasa Inggris, yaitu tugas praktik. Bercerita menyebutkan di mana ruangan membuat ular tangga. Misalnya, saya membuat ular tangga di ruang tamu. Lalu setelah itu menyebutkan 4 benda yang ada di ruangan tersebut. Ini nanti anak-anak bercerita memakai bahasa Inggris ya Mama dan Papa ya. Misalnya, I make leader snack at living room. Saya membuat ular tangga di ruang tamu. Setelah itu anak-anak menyebutkan 4 benda yang ada di ruang tamu itu apa saja, seperti itu dalam bahasa Inggris ya. Kalau anak-anak membuat ular tangganya di halaman rumah, berarti nanti anak-anak menyebutkan 4 benda yang ada di halaman rumah, sesuai dengan di mana ruangan atau tempat anak-anak membuat ular tangga. Seperti itu ya. Lalu penilaiannya, ketepatan dan kejelasan dalam pelafalan nama ruangan dan 4 nama barang di dalam ruangan tersebut. Yang kedua, keterkaitan nama ruangan dan benda-benda yang ada di dalam ruangan. Urutannya setelah anak-anak tadi menceritakan pengalaman kerjasama, setelah semuanya selesai, anak-anak nanti terakhir bahasa Inggris yaitu anak-anak ke Memdania. Anak-anak menceritakan di mana ruangan membuat ular tangga dan 4 benda yang ada di ruangan tersebut. Itu tadi adalah materi pelajaran yang kolaborasi. Sekarang kita masuk ke mata pelajaran non-kolaborasi, yaitu ada agama, bahasa Sunda, PJOK, SBDP, dan TIK. Untuk mata pelajaran agama, anak-anak praktik doa Bapa Kami atau Salam Maria. Bahasa Sunda, menggambar peristiwa alam. PJOK, alat kebersihan diri dan kegunaannya. SBDP, menyanyi not lagu Ibu Kita Kartini.
Dan juga TIK membuat ular tangga di Microsoft Excel. Untuk agama, tugasnya yaitu praktik. Anak-anak praktik doa Bapa Kami atau Salam Maria. Pilih salah satu saja, boleh doa Bapa Kami atau doa Salam Maria. Doa diawali dan diakhiri menggunakan tanda salib. Penilaiannya, ketepatan membuat tanda salib, ketepatan berdoa, lantang saat berdoa. Selanjutnya bahasa Sunda, mungkin bisa dijelaskan oleh Mem Rumi, silakan. Baik, Miss Dewi, terima kasih. Selamat siang, Mama Papa. Begini untuk yang bahasa Sunda, kita kan memang masih ada satu tema ya, dan kebetulan temanya itu adalah tema terakhir itu peristiwa alam. Nanti untuk sebetulnya ini hanya menggambar untuk bahasa Sundanya itu. Kan peristiwa alamnya nanti banyak, nanti saya akan jelaskan di pelajaran itu. Nah, anak-anak hanya menggambarkan gambar peristiwa alam. Nah, peristiwa alamnya itu ada macam-macam, ada seperti banjir, ada seperti gempa bumi, ada tsunami, ada pokoknya peristiwa alam, peristiwa siang dan malam juga itu peristiwa alam, peristiwa gerhana bumi, gerhana bulan. Nah, itu juga sama peristiwa alam. Nah, nanti anak bebas memilih satu saja, satu peristiwa alam, lalu digambarkan. Nah, di mana untuk menggambarnya? Yaitu hanya menggunakan kertas HVS saja. Kertas HVS F4 ya. Seperti itu, Mama. Nanti tinggal anak-anak gambar salah satu dari peristiwa alam itu dan digambarkan di buku kertas gambarnya itu. Lalu setelah digambarnya jadi, baru silakan nanti diberi warna supaya lebih jelas dan rapih, indah seperti itu. Jadi untuk kali ini bahasa Sundanya hanya menggambar peristiwa alam. Seperti itu saja, Mama ya. Nanti pokoknya sebisanya anak-anak nggak usah untuk yang ini, untuk yang bahasa Sunda nanti akan kelihatan apakah memang itu kelihatan hasil dari kerja tangan anak-anak atau bukan, saya akan lihat itu. Seperti itu aja, Mama. Oke, Miss Dewi, terima kasih. Mem, saya interupsi dulu boleh? Boleh, silakan. Oh, misalnya kan berarti anak menggambar sendiri habis itu di-upload di IMSIS. Nah, Atau untuk, gimana? enggak, Atau kalau untuk yang ini enggak di-upload kok, Mama, untuk yang bahasa Sunda. Langsung nanti dikumpulkan per kelas di Oh, kelas gitu. Berarti masing-masing. nggak ada presentasi gitu, Mem. Enggak. Untuk bahasa Sunda enggak presentasi. Oke deh. Di Makasih ya. hasilnya saja. Oke, Mem, makasih ya. Oke, terima kasih Mama Vanes. Ada lagi mungkin sebelum di ini, mungkin yang mau bertanya untuk yang bahasa Sunda dulu? Karena hanya menggambar sih. Oke, silakan Mama. Adrik, Mama Adrik. Oh iya. Silakan Mama Adrik. Nah, ini bahasa Sunda dikerjakannya berarti nanti di sekolah atau Di sekolah sama kalau aja ini. gitu? Oh, Oke, di sekolah. di sekolah. Oke, terima kasih. Pokoknya kalau misalnya Mama Papa mau bantu, mungkin hanya gambarkan sketch aja gitu ya, apa di misalnya kamu mau gambar apa, ajak ngobrol anaknya, mau pilih yang mana peristiwa alamnya, mau siang dan malam, peristiwa gerhana bulan, peristiwa banjir dan sebagainya, anak diajak bicara. Nanti saya juga di sekolah sama, akan anak-anak dikasih tahu mau yang mana, mau yang apa pilihannya terserah. Nah, mungkin nanti anak-anak boleh juga dibantu oleh Mama dikasih gambar-gambar nih, kamu mau pilih yang seperti apa atau mau terserah aja, silakan bebas. Jadi enggak tergantung harus nurut sama kita gitu kan, mau yang mana. Jadi itu terserah aja. Nanti baru setelah itu dikirim dibawa ke sekolah seperti itu. Dibantunya hanya untuk misalnya nih kamu mau gambar ini seperti ini atau yang mana terserah kamu. Nanti anak menggambar sendiri. Jadi hanya contoh-contoh boleh saja ya Mama ya. Disiapkan contoh-contoh, silahkan dibantu dengan seperti itu. Mungkin ada lagi Mama Aldrik, udah jelas? Sudah jelas, Mem. Terima kasih. Oke, ya.
Ada lagi Mama Papa sebelum kita lanjut ke Miss Dewi kembali? Kalau tidak ada, oke Miss, silahkan Miss Dewi. Baik, terima kasih Mem Rumi. Saya lanjutkan ya. Sebentar Mama Papa, sepertinya saya harus stop share dulu. Selanjutnya PJOK, tugasnya yaitu foto 5 alat kebersihan diri yang ada di rumah. Lalu tuliskan kegunaan alat kebersihan diri sesuai dengan foto. Kerjakan di buku nomor 9. Jadi nanti di buku nomor 9, di buku PJOK, anak-anak menempelkan foto, diberi judulnya, mungkin judulnya alat kebersihan diri. Lalu anak-anak menempelkan 5 foto alat-alatnya yang ada di rumah, misalnya gunting kuku, sampo, sabun, seperti itu ya Mama dan Papa ya. Lalu nanti anak-anak menuliskan kegunaannya apa, seperti itu. Di bawah foto ya, kegunaannya itu dituliskan di bawah foto. Sesuai dengan kegunaan alat kebersihan tersebut ya. Lalu penilaiannya yaitu yang pertama, ketepatan 5 foto alat kebersihan diri. Yang kedua, ketepatan menulis kegunaan alat kebersihan diri. Iya, karena ini foto, jadi di print ya. Fotonya di print lalu ditempel di buku PJOK, di buku tulis PJOK. Selanjutnya SBDP, yaitu tugas praktik. Tugas praktiknya yaitu menyanyi not lagu Ibu Kita Kartini. Di buku tulis anak-anak sudah ada not lagu Ibu Kita Kartini. Anak-anak bisa berlatih untuk bernyanyi not lagu Ibu Kita Kartini. Di sekolah anak-anak sudah bersama-sama belajar untuk menyanyi not lagu Ibu Kita Kartini. Mungkin di rumah juga bisa didampingi ya Mama dan Papa ya. Lalu untuk penilaiannya, yang pertama yaitu kelancaran menyanyi not lagu, yang kedua ketepatan menyanyi not lagu, yang ketiga ketepatan nada dan tempo, yang keempat kelantangan saat bernyanyi. Selanjutnya pelajaran TIK, yaitu tugas praktik. Anak-anak membuat ular tangga di Microsoft Excel. Anak-anak membuat ular tangga di sekolah bersama Mr. Agung saat pelajaran TIK. Mr. Agung juga sudah memberikan tutorialnya ya Mama dan Papa di MSIS. Bisa dilihat. Kebetulan hari ini ada pelajaran TIK juga ya. Lalu untuk penilaiannya, yang pertama memasukkan gambar, yang kedua mengedit font, yang ketiga mengedit warna background, yang keempat hasil akhir ular tangganya. Nah, ini adalah sebelum ke jadwal, di sini sudah ada Mem Dania ya, Mem Dania. Ya, Mem Dewi. Apakah mau menjelaskan yang bahasa Inggrisnya? Silakan. Boleh? Ya, boleh. Ya, terima kasih untuk waktunya Mem Dewi. Ya, selamat pagi Mama Papa dan anak-anak. Terima kasih untuk waktunya. Nah, saya akan menjelaskan untuk proyek yang bahasa Inggris ini berkaitan dengan tugas praktik, yaitu bercerita, menyebutkan ruangan di mana berkaitan dengan alur pembuatan ular tangga ya. Jadi di situ ruangan saat dipakai dalam membuat ular tangga itu nanti dijelaskan dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian setelah menjelaskan dan menyebutkan nama ruangannya di situ, nanti anak menyebutkan benda-benda yang ada di dalam ruangan tersebut. Nah, jadi nanti menyebutkan misalnya nih, ada sebuah vas bunga,
kemudian ada beberapa kursi atau ada sebuah jam dinding atau ada beberapa lukisan. Nah, itu tetapi dalam bahasa Inggris. Nah, itu untuk yang hal-hal yang dikerjakan dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian jadi untuk bendanya pasti tentu saja bervariasi ya, tergantung pada ruangan masing-masing yang digunakan dalam pembuatan proyek tadi. Nah, untuk penilaiannya yaitu berkaitan dengan ketepatan dan kejelasan dalam pelafalan atau pengucapan ya, pengucapannya. Otomatis juga berkaitan dengan suaranya ya. Tentu saja di sini diperlukan suaranya yang jelas, yang keras gitu ya. Ketika suaranya terlalu lirih, tentu saja kan harus diulang supaya saya bisa mendengar. Tetapi ketika suaranya bisa keras, lantang, percaya diri, nah itu yang diharapkan dari saya. Kemudian jadi ketepatan dan kejelasan dalam pelafalan ya nama ruangan tadi beserta 4 nama benda-benda yang ada di dalamnya. Ya, kemudian keterkaitan nama ruangan dan benda-benda yang ada di dalam ruangan. Jadi sinkron nama-nama benda dan benda-benda di sekitarnya ketika diucapkan, ketika dijelaskan tadi sinkron atau tidak. Nah, itu untuk bahasa Inggris. Jadi itu hal yang perlu disiapkan dari sekarang, mungkin jadi bisa dipersiapkan dari sekarang untuk memperlengkapi anak, membekali anak nanti saat berbicara supaya mereka lebih lancar dan lebih percaya diri. Oke, begitu Mem Dewi. Terima kasih Mem Dewi. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Baik, terima kasih Mem Dania. Baik, saya lanjutkan ya Mama dan Papa. Jadwalnya yaitu, oke, di sini saya maksudnya pengumpulan ya. Di sini jadwalnya 17 Mei 2023 yaitu pengumpulan ular tangga di Microsoft Excel pelajaran TIK karena anak-anak sudah proses untuk mengerjakan ular tangga di Microsoft Excel bersama Mr. Agung juga. Jadi anak-anak batas pengumpulannya pada tanggal 17 Mei ya Mama dan Papa ya. Lalu tanggal 22 dan 29 Mei 2023, praktik berdoa Bapa Kami atau Salam Maria, mata pelajaran agama. Tanggal 26 Mei 2023, pengumpulan foto alat kebersihan diri dan kegunaannya, pelajaran PJOK. 24 dan 31 Mei 2023, praktik menyanyi not lagu Ibu Kita Kartini, pelajaran SBDP. Dan juga tanggal 2 Juni 2023, pengumpulan ular tangga jumbo kolaborasi, ini yang mata pelajaran kolaborasi tadi, dan juga pengumpulan gambar peristiwa alam bahasa Sunda. Ini tenggat waktunya ya Mama dan Papa ya. Lalu ini adalah jadwal presentasinya. Anak-anak presentasi itu pada bulan Juni. Tanggal 5, 6, 7, 8, 9. Hari Senin sampai hari Jumat. Itu sudah kami bagi jadwal presentasinya. Nanti anak-anak datang sesuai dengan jadwal presentasi. Itu nanti berkumpul di satu ruangan. Ya, jadi nanti ada kelompok dari kelas 1A, kelompok dari kelas 1B, kelompok dari kelas 1C berkumpul di satu ruangan seperti itu. Nah, ini pembagian kelompoknya ya Mama dan Papa ya. Ini untuk kelas 1A. Ini yang atas ini adalah nama kelompok ya. Di sini ada kelompok A1, kelompok A2, kelompok A3,
kelompok A4, dan kelompok A5. Kelompok A1 ada Aaron, Aldrich, Jasmine, Ilona, dan Sean. Kelompok A2 ada Alexa, Bona, Stefania, dan Velin. Kelompok A3 ada Alexandria, Gending, Harmony, dan Kinara. Kelompok A4 ada Andrea, Arya, Kathleen, Matthew. Kelompok A5 ada Sophia, Jesslyn, Audrey, dan Putri. Nanti anak-anak akan datang sesuai dengan jadwal presentasinya ini ya Mama dan Papa ya, sesuai dengan nama kelompoknya. Jadi mohon ingat-ingat nama kelompoknya dan Miss Dewi, kelompoknya. Miss Dewi, kok Evan 1A nggak ada? Iya, nanti ya Evan, nanti ada. Tunggu dulu ya. Terima kasih Miss Dewi. Oke, sama-sama. Baik, saya lanjutkan. Untuk kelas 1B, ada nama kelompok B1, B2, B3, B4, dan B5. Kelompok B1 yaitu Cio, Selo, Ichel, Emily, dan Naya. Kelompok B2, Giselin, Nathan, Melvin, Denara. Kelompok B3, Aquin, Evan, Joey, dan Kalista. Kelompok B4, Kenzo, Flynn, Gevan, dan Gracia. Kelompok B5, Mika, Uchen, Kresto, dan Angel. Mohon ingat-ingat nama kelompoknya dan anggota kelompoknya siapa saja ya. Kita lanjut ke kelas 1C. Ada nama kelompoknya kelompok C1, C2, C3, C4, dan C5. Kelompok C1 yaitu ada Elva, Lala, Winata, Giovanni, dan Jenny. Kelompok C2, Giselle, Kimi, Liam, James, dan Gichel. Kelompok C3, Jill, Jenka, Jen, Tiara, Sasa. Kelompok C4, Albert, Revan, Dumaris, dan Fanny. Kelompok C5, Sean Luis, Biel, Gioraldo, dan Sean Andrea. Lalu ada kelompok D1. Kelompok D1 itu ada Evan. Ini Evan dari kelas 1A. Vanessa dan Presil dari 1B. Dan Evelyn dari 1C. Seperti itu ya Mama dan Papa ya. Nah ini adalah jadwal presentasinya. Jadi anak-anak nanti bisa datang sesuai dengan jadwal presentasi. Itu anak-anak sudah dibuatkan kelompok. Nanti di setiap kelompoknya anak-anak membuat ular tangga jumbo beserta dadunya. Ini proyeknya bisa dikerjakan di rumah ya Mama dan Papa ya. Anak-anak bekerja sama untuk membuat produk tersebut. Karena mengingat waktunya banyak waktu yang anak-anak PJJ. Jadi anak-anak saat PJJ ini bisa menggunakan waktunya untuk bekerja sama membuat produk tersebut. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke Mem Rumi. Oke, terima kasih Miss Dewi. Tunggu sebentar. Oke. Baik, Mama Papa itu pemaparan materi untuk proyek kolaborasi untuk akhir semester 2 ini. Jadi di akhir semester ini memang kami menginginkan anak-anak juga di sini ada kerjasama bersama orang tua dan teman. Ya, makanya ada kelompok-kelompok untuk pembuatan proyeknya tersebut.
Jadi tadi seperti tadi ada kelompok 1A, ada kelompok sendiri, 1B, 1C seperti itu. Dan ada juga yang memang bergabung jadi satu. Mengapa seperti itu? Karena mengingat tempat yang berjauhan, terutama yang dari Cikampek. Maaf, Mama, bukan kami memisahkan sendiri, tapi karena tempat itulah yang membuat supaya kelompok yang dari Cikampek ini tidak terlalu jauh untuk ke Kerawangnya seperti itu. Jadi itu makanya dibuat kelompok seperti itu. Jadi untuk yang tadi 1A, mungkin tadi kan Evan bertanya, Miss Dewi, kok Evan nggak ada seperti itu. Maaf ya Evan ya, bukan. Memang ini kami sudah bicarakan bersama untuk yang dari Cikampek khusus. Jadi supaya mereka tidak jauh-jauh untuk kerja kelompok ke Kerawang seperti itu. Jadi Oke, terima kebijakannya Oke, terima kasih Mem Rumi. Oke, Evan. Jadi kebijakannya seperti itu ya. Jadi yang dari Cikampek itu dibuat kelompok sendiri supaya satu, memang perjalanan waktu itu memang waktunya jauh. Makanya supaya waktunya tidak terlalu jauh dan repot seperti itu, makanya dijadiin satu. Seperti itu, Mamah ya. Lalu untuk yang di Kerawangnya sendiri, itu pun yang satu, misalnya yang di Resinda, ini jadi satu yang Resinda. Tapi ada beberapa yang dekat dengan, karena memang tidak bisa digandeng-gandeng lagi, akhirnya yang misalnya ada yang Grand Taruma sama Resinda. Karena itu masih dekat satu daerah di situ. Kemudian yang luar-luar dari Resinda ini pun ada jadiin satu juga. Seperti di kelas A ada, di kelas B ada, di kelas C juga ada. Seperti itu Mama ya kebijakannya untuk yang kelompok. Untuk pembuatan proyek di semester 2 akhir kelas 1 ini. Nah, tadi untuk jadwal sudah, Miss Dewi udah jelaskan gamblang, kemudian untuk pelajarannya, mata pelajaran yang kolaborasi dengan yang tidak ada masing-masing tugas-tugasnya tersendiri seperti itu, seperti yang tadi bahasa Sunda. Oke, mungkin dari pemaparan Miss Dewi sudah jelas. Di sini sebelum diakhiri, mungkin Mama Papa ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Mem, ini Mama Agnes, Mama Vanessa. Boleh, Mama silakan. Mau nanya itu Mem, yang tadi PJOK, itu kan di print gambar satu-satu ya. Kata Miss Dewi tadi ditempel di buku PJOK. Betul. Apakah itu nanti anak membawa printan nempel di sekolah atau udah ditempel dulu di rumah? Seperti ini Mama, mungkin saya jelaskan dikit ya. Untuk yang PJOK itu kan alat kebersihan diri. Itu kan kebetulan alat-alat ada di rumah ya Mama ya. Ya. Sabunnya, sabun dia, handuknya dia, misalnya dia gosok gigi dan sebagainya, itu kan ada di rumah. Nanti difoto, tetap di printnya di rumah. Nanti bawa yang print-printannya itu, foto-fotonya itu baru dibawa ke sekolah, ditempel oleh anaknya di sekolah. Oh gitu, berarti di Seperti sekolah itu. ya nempelnya ya Mem? Iya, Oke. untuk yang PJOK. Oke Mem, terima kasih. Sama-sama Mama Vanes. Ada lagi dari Mama yang lain, silakan. Mem Rumi, izin tanya atau Boleh, Mama Selo. untuk ini nih pengerjaan ular tanggal jumbonya. Ini kan nanti kan bersama-sama teman yang satu kelompok itu ya. Betul, apakah Mama. mereka akan berganti-gantian, misalnya hari ini kita kerjain di rumah si A, besok di rumah si B, kayak begitu sampai proyeknya selesai, atau bagaimana? Terus kedua, lebar si kotaknya itu apakah harus bisa didiriin si anak, maksudnya sesuai dengan nanti anak bisa nginjek itu kotaknya, atau seperti apa gitu? Apakah ada ketentuan lebarnya, misalnya semeter kali semeter atau bagaimana gitu, supaya orang tua juga ada gambaran gitu.
Boleh, betul Mama. Terima kasih Mama pertanyaannya. Sebelum saya jawab, mungkin Miss Dewi, Miss Irma mau bantu? Silahkan. Maaf nih, sama satu lagi, Mem. Iya, Dadunya kan ada nih yang betul. bentuk kayak boneka dadu tuh. Apakah Hmm, bisa pakai itu atau dibuat karton juga gitu? Kan ada tuh yang boneka bantal-bantalan yang betul. dadu. Iya, iya. Apakah lebih baik itu atau ini karton juga dibuatnya nanti? Oke, Mama. Terima kasih. Ada lagi, Mama? Itu aja. Oke. Terima kasih ya, Mama Selo ya. Iya, Miss Dewi sama Miss Irma mau bantu jawab, silakan. Boleh, Mem Rumi. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mama Selo. Betul, nanti dikerjakan secara berkelompok. Untuk tempat dan waktunya nanti bisa dibicarakan dengan kelompok ya, Mama ya. Itu nanti kebijakan atau keputusan bersama dalam kelompok tersebut. Boleh pindah-pindah tempat atau ambil rumah yang di tengah-tengah seperti itu. Nanti bisa berdiskusi dengan mama-mama yang lain sesuai dengan kesepakatannya seperti itu. Lalu untuk ular tangganya, nanti anak-anak membuat ular tangga itu dari kertas karton ya, Mama ya. Nanti menyesuaikan saja, itu kan diinjak anak ya, itu bilangan 51 sampai 100. Untuk ukurannya bisa 4 kertas karton atau lebih, bebas sesuai dengan kreativitas masing-masing kelompok seperti itu. Yang penting nanti saat memainkannya anak-anak bisa menginjak ular tangga tersebut, dan bilangan 51 sampai 100 itu ada di ular tangga yang dibuat. Kertasnya cukup seperti itu. Untuk dadunya itu nanti bisa dibuat dengan karton juga ya, Mama Selo ya. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih banyak, Miss. Iya betul Mama Selo seperti itu. Jadi untuk kebijakan kelompoknya diserahkan kepada Mama Papa di kelompoknya itu. Jadi di sini juga kami ingin keluar kelas 1A, Papa Mama 1B, 1C itu ada silaturahmi gitu sepertinya supaya kita lebih dekat ya untuk membantu anak-anak kita ini. Baik, Mem Rumi, terima kasih banyak. Ada lagi Mama Selo? Itu aja. Oke, terima kasih Mama Selo ya. Nanti kalau tidak jelas boleh tanya lagi nggak apa-apa. Baik, Mem. Terima kasih. Mungkin dari mama-mama yang lain sebelum Halo, Mem ini. Rumi. Iya, Mem, boleh Mama, silakan. saya mamanya Mika. Iya. Tadi untuk yang PJOK, ukuran fotonya ditentukan nggak, Mem? Nah, fotonya kan biasanya kalau yang kita buat suka gede ya Mama ya. Cukup aja lah Mama, kan itu kan kalau buku kan lembarnya segitu. Misalnya dibagi Untuk 2 foto untuk 1 lembar ditempelin bagi di buku. untuk ditempelin di buku tulis ya, Mem? Iya betul. Jadi misalnya 1 lembar itu bisa untuk 2 foto. Kita atur Oh, aja Mama. gitu. Jadi nggak terlalu banyak nanti lembarnya gitu aja. Oke. Udah itu aja, Mem. Makasih. Oke, makasih Mama Mika. Ada lagi dari Mama yang lain? Silakan. Ditunggu. Yang dari chat ada Bu Rumi. Oh iya, silakan. Mana aku. Ini saya nggak bawa kacamata jadi terang banget gini jadi silau. Tunggu. Oke, saya bantu bacakan ya, Mem Rumi ya. Boleh Miss. Melvin. Iya. Yang Miss, apakah untuk hasil rekaman Zoom ini nanti di-share kepada ortu Miss? Makasih. Iya, Mama Melvin, nanti hasil rekaman Zoom ini nanti akan di-share ke YouTube ya. Nanti Mama Papa bisa lihat dari YouTube-nya seperti itu. Lalu dari Mama Daniel Stefania, Mem atau Miss, apakah bahan materi presentasinya tadi bisa di-share di grup supaya bisa saya baca-baca lagi? Nanti rekamannya kami upload ke YouTube ya Mama ya. Nanti kami share linknya. Nanti Mama bisa menonton di YouTube.
Nanti kami juga akan membagikan materi PowerPoint tadi ke grup. Terima kasih. Ada lagi, Miss? Sudah, Mem Rumi? Oke, hanya 2 berarti ya. Mungkin Mama Papa yang belum ada yang masih ingin ditanyakan, silakan. Sudah tidak ada ya, Miss Dewi ya? Bagaimana, Mama? Apakah sudah jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan kembali? Ada lagi Mem Rumi dari mamanya Sian Luis. Mem, untuk TIK saya mau bertanya, Mm-mm. untuk tugas TIK itu dikerjakan di rumah ya Mem? Karena saya lihat di AMSIS ditugaskan ditugaskan 1 minggu dan diupload di AMSIS. Jadi tidak dikerjakan sama Mr. Agung ya Mem ya. Saat kemarin pelajaran TIK, anak-anak itu sudah mengerjakan ular tangga di Microsoft Excel bersama Mr. Agung. Jadi setiap pertemuan itu ada step by step ya Mama ya, tidak langsung jadi tapi ada langkah-langkahnya. Mungkin yang kemarin anak-anak baru menuliskan bilangannya, angkanya 51 sampai 100. Lalu kemarin membuat tabelnya seperti itu. Sepertinya file anak-anak masih ada di sekolah ya. Iya, kemarin sudah mengerjakan waktu sama Mr. Agung. Itu baru membuat kotak-kotaknya, kalau tidak salah. Gitu. Mungkin nanti di rumah bisa mengulang atau melanjutkan lagi gitu. Iya, seperti itu. Lalu dari Mama Angelina Stefani, siang Miss, maaf kelompok C4 dapat jadwal presentasi tanggal berapa ya? Coba saya share lagi ya Mama dan Papa ya. 4, berarti hari ke-4 ya. Ini ya. Hari ke-4. C4 itu tanggal 8 Juni ya Mama Fani ya. Hari Rabu, hari Kamis. Kamis 8 Juni, C4. Nanti ini bersamaan ya Mama dan Papa ya, sesuai dengan kelompoknya. Ada dari kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C. Nanti akan gabung di satu kelas, nanti akan memainkan praktik ular tangga bergantian seperti itu. Jadi nanti yang datang hanya sesuai dengan yang tertulis ya. Jadi tidak ada dari kelompok, kan sebelumnya itu kan kelompok yang presentasi akan datang di hari itu juga untuk melihat teman-temannya. Tapi untuk besok ini tidak seperti itu, yang datang hanya anak-anak yang akan main ular tangga sesuai dengan jadwal tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih Miss Dewi. Ular Ada lagi, Mama? Berarti nanti yang main ular tangga itu sesuai dengan kelompok masing-masing ya? Iya, Mama. Oh, oke. Jadi sesuai harinya. Nggak dicampur gitu sama kelompok lain kan? Misalnya pas kelompok ini yang ini satu kelompok ini yang kerjasama, pas mainnya juga kelompok yang sama. Iya, betul, Mama. Betul. Iya, sesuai kelompoknya. Oke, Nanti siap. mainnya. Terima kasih, Miss. Ya, sama-sama. Miss Dewi ada lagi yang di chat itu. Bonggo, silakan Miss dibuka. Yang Evelyn, mamanya Evelyn itu, Miss kalau rumah nggak ada laptop atau komputer gimana? Mungkin nanti bisa dibicarakan sama Mr. Agung ya Mama ya. Kemungkinan nanti mengerjakannya di sekolah gitu. Kalau tidak ada laptop maupun komputer gitu.
Itu ya Miss Dewi ya? Iya, betul, Miss Irma. Ini juga ada dari Mama Melvin. Jadi untuk TK hanya bersama Miss Agung saja ya, Miss. Tidak perlu di rumah lagi kan ya, Miss. Karena sudah dikerjakan di sekolah. Eh, Sejauh ini anak-anak sudah membuat ular tangga ya, Mama ya, step by step. Nanti coba kami tanyakan lagi ke Mr. Agungnya untuk selanjutnya bagaimana mengingat hari-hari ke depan banyak jadwal PJJ seperti itu. Nanti kami akan tanyakan lagi ke Mr. Agung, lalu nanti kami akan infokan ke grup seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Dewi, Miss Irma. Bagaimana Mama? Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Itu masih ada lagi, Mem. Ada lagi? Iya, Oke, monggo. di chat itu. Mamanya Gioraldo. Mem, maaf, misal untuk ular tangganya, gambar ular dan tangganya di print out lalu ditempel di kertas karton boleh? Boleh saja, Mama. Jadi untuk kreasi ular tangganya itu boleh bebas saja sesuai kreasi di kelompoknya masing-masing gitu. Menyesuaikan saja. Oke, terima kasih Miss Irma. Pertanyaan dari Papa Gio sudah terjawab. Ada lagi? Mama, Papa ditunggu. Sebelum ditutup. Baik, kalau tidak ada, atau kita tunggu sampai lebih 10 ya. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup. Mem Rumi, Oke, silakan Mama Evan, monggo. mau tanya untuk yang itu Mem Rumi yang menggambar bahasa Sunda. Iya. Itu kan peristiwa alam untuk yang siang malam itu apakah harus dua-duanya kanan kiri gitu? Kiri siang kanan malam atau satu atau gimana ya Mem kalau mau pilih siang malam? Nah, kalau misalnya mau buatnya langsung siang malam itu lebih bagus Mama untuk yang khusus yang itu ya. Iya. Nah, kecuali yang lain yang banjir ya udah memang banjir. Nah, kalau siang malam itu biasanya memang kalau ini mah sepaket gitu kan. Oh, Satu berarti ini dibagi dua gitu ya, ya Mem ya supaya ukuran A4 itu ya. iya, supaya jelas kan oh ini siang, ini peristiwa malamnya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Mem. Sama-sama Mama. Mem, Ya, boleh silakan. Siapa ini? Dumaris, Mem. Dumaris, Dumaris. Mem. Iya, gimana Dumaris? Gambarnya digambar di rumah. Gambarnya digambar di rumah, Mem. Ukuran buku gambar berapa? Nah, ukuran kertas aja Mama, kertas HVS. Paling besar kan Baik, A4, Mem. F4 ya. Nah, ini makanya nanti masih ada waktu enggak, saya belum melihat. Kalau misalnya memang waktunya terpaksa enggak ada, ya berarti anak memang buat di rumah. Tapi kalau Mama contohin saja gitu kan, kasih contoh-contoh gambar mau yang mana, nanti anaknya biar milih. Nah, tapi tetap anak yang membuat. Tapi kalau misalnya waktunya memang ini masih ada, nanti saya akan suruh bawa hari di pelajaran Sunda berikutnya. Seperti itu. Sampai SD. Terima kasih, Mem. Oke, sama-sama. Ada lagi? Masih ditunggu nih. Oke, karena waktunya sudah pukul 12 lebih 10, hampir 10 menit. Dan Papa Mama tentunya masih ada kegiatan yang harus memang terus dilanjutkan sampai sore. Jadi kami akan akhiri kegiatan sosialisasi hari ini. Mem Rumi, sebelum ditutup share link itu dulu ya, absen. Oh iya ya, absen ya. Iya, Oh iya, Mama dan Papa bisa isi di chat ya. Miss Irma akan kirimkan link Google Form absen. Nanti Mama Papa bisa isi dulu. Setelah mengisi absen nanti kita akan foto bareng seperti itu.
Kami beri waktu 5 menit ya Mama Papa ya untuk mengisi absen ya. Absen. Iya, Setelah Mama itu Papa. kembali lagi ke Zoom, kita akan foto bersama. Silakan Mama, diisi dulu absennya. Ini jumlahnya 56. 56. Masih ada yang belum hadir. Ya kadang kalau kegiatan seperti ini ya kita tidak bisa memaksakan ya Mama ya. Karena Mama juga punya kesibukan, kegiatan yang memang tidak bisa ditinggal, lebih-lebih yang di kantor seperti itu. Tapi paling tidak Mama yang tidak ikut pun harus mencari PPT-nya atau sumbernya ke kita, bertanya supaya nanti tidak ketinggalan informasi. Sudah cukup, Miss Dewi? Apakah sudah mengisi link absen Mama dan Papa? Sudah, Mem. Dede tanyain nomor urut berapa, nomor urut 5 apa 6 ya? Yang itu daftar absen tadi mana? Link absennya ada di chat ya Mama Dumaris ya. Sudah di-share oleh Miss Irma. Untuk kelompok nanti Mama Papa bisa itu ya dilihat di di PPT yang sudah nanti akan kita share. Jadi Maaf. bisa dilihat lagi. Maaf mau tanya. Iya, boleh. Nanti kan untuk yang pembuatan grup itu kelompok anak-anak, apakah nanti ada WA grup masing-masing anak yang dibuatkan dari masing-masing guru atau kami sebagai orang tua membuat WA grup sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih Mama Melvin. Bagaimana Miss Dewi? Ada kelompok sendiri katanya. Kalau untuk kelompok misalnya WA grup itu bisa menyesuaikan saja, Mama. Boleh membuat WA grup sendiri berdasarkan kelompoknya masing-masing gitu. Nggak apa-apa. Nanti kalau misal Mama Papa tidak tahu untuk nomor HP-nya, bisa nanti japri ke wali kelasnya masing-masing gitu, nggak apa-apa. Kalau untuk grup mungkin membuat sendiri gitu. Oke, baik Miss Irma, makasih. Sama-sama Mama. Sudah ya Mama Papa? Ada ya? Jadi untuk kelompok nanti dilihat lagi di PPT yang akan nanti kami share. Seperti itu. Supaya nanti tidak salah gitu kan ya. Mungkin tadi lihat sekilas jadi belum jelas, belum paham. Nah, kalau udah lihat dengan dari PPT-nya tadi kan kelihatan, oh iya jelas kelompok saya ada di sini, seperti itu. Baik, terima kasih Mama Papa. Absen sudah diisi semua ya Mama. Terima kasih juga. Terima Mama, kasih. foto dulu. Oh iya, betul. Sebelum kita tutup, ya kita akan foto dulu. Silakan Boleh kameranya dibuka dibuka. kameranya. Oke. Miss Irma minta bantuannya foto ya. Baik, Mem. Boleh di depan kamera. Kamera yang masih mati boleh dinyalakan ya, Mama ya. Baik, di sini ada 3 slide. Nanti saya hitung ya untuk fotonya. Oke. Slide pertama. Oke. 1, 2, 3. Jangan lupa senyum ya. Boleh bergaya. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Miss Irma sudah memfoto kita semua. Terima kasih Mama Papa atas waktunya, atas kebersamaan bersama wali kelas 1 dan kelas orang tua kelas 1A, B, dan C. Semoga
peristiwa ini membuat kita semakin lebih dekat, terlebih-lebih di penghujung tahun di kelas 1 ya Mama Papa, makanya kami buat kelompok supaya kita semakin ya bisa mengenang di kelas 1 seperti itu. Dan tidak akan semakin bertambah bekerja sama untuk kedepannya, untuk kemajuan anak-anak kita semua. Terima kasih. God bless you. Selamat siang. Terima kasih. semuanya. Sehat semua, Mama. Terima Bye-bye. Makasih, Miss. Terima kasih, Sama-sama. sama-sama. Terima kasih, Miss Dewi, Miss Irma, Mem Rumi. Sama-sama, Eva. Sama-sama, Eva. God bless you. God bless you God bless you too. God bless too. you too. Dadah. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Dumaris. Bye-bye, Miss. Bye-bye, Dumaris. Bye-bye. Bye. Precil. Saya matikan Zoom-nya ya, Bu ya. Iya. Oke, Miss Dewi.